Tanganmu sebenarnya selalu ingin membunuhmu, aku tidak bercanda. Aku pernah beberapa kali hampir dicekik oleh tanganku sendiri, dan beberapa kali bahkan menggunakan pisau. Untungnya aku berhasil mengambil alih kendali. Awalnya kupikir hanya tanganku yang aneh, tapi kemudian aku menemukan banyak orang yang mengalami hal serupa, karena tanganmu juga diam-diam mulai berubah, seperti sebuah tangan yang sangat aneh, lebih tepatnya tangan kiri. Sejak kecil aku sudah menyadari tangan ini berbeda dari yang lain. Saat di TK, tanganku tiba-tiba tidak mau menurut. Mendorong teman-teman lain dari belakang. Beberapa kali hampir saja celaka. Guru menganggapku anak yang memang nakal sejak lahir. Jadi aku terus-menerus pindah TK. Terus-menerus dimarahi oleh ibu. Tapi saat itu aku sama sekali tidak tahu kenapa ini terjadi. Aku memukuli tangan kiriku beberapa kali. Tangan itu sempat menurut untuk sementara waktu. Tapi sepertinya dia punya pemikirannya sendiri. Saat SD, setelah aku susah payah menyelesaikan PR, dia akan mencuri kesempatan saat aku tidak melihat untuk merobek buku PR-ku. Karena itu aku dihukum pukul telapak tangan oleh guru. Saat pelajaran, tanganku juga sering tidak menurut. Padahal itu masalah yang sama sekali tidak bisa kukerjakan. Tangan kiriku akan terangkat tinggi tanpa alasan. Guru mulai memanggilku untuk menjawab. Ujung-ujungnya aku tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Keanehan ini lebih terlihat saat kelas terbuka. Sampai-sampai kualifikasi guru kami untuk penghargaan pun dibatalkan. Akhirnya, ibu membawaku ke dokter. Dokter bilang belum pernah melihat kasus seperti ini. Hanya menganggapnya sebagai kenakalan anak-anak. Setelah pulang, ibu memarahiku habis-habisan. Kalau kamu masih terus nakal, potong saja tanganmu. Ibu tidak benar-benar melakukannya, tapi aku melakukannya sendiri. Setelah hari itu, aku menggunakan tali untuk mengikat tanganku ke perut. Tapi dia tetap saja meronta-ronta. Tanpa henti mencakar perutku dengan ganas, saat itulah aku yakin aku benar-benar sakit. Aku memberitahu teman-teman dan guruku. Tangan kiriku sakit. Sakit parah, tapi tidak ada yang percaya padaku. Mereka semua mengira aku hanya berpura-pura. Teman-teman di sekolah pun tidak berani bermain denganku lagi. Akhirnya setelah kejadian itu, dia mungkin merasa bosan. Lalu jadi tenang untuk beberapa waktu. Kapan kira-kira aku merasakan tangan kiriku ingin membunuhku? Mungkin saat aku di tahun pertama kuliah. Saat itu, dia sudah tenang dalam waktu yang sangat lama. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Dia sepertinya mulai kehilangan minat pada dunia ini. Setiap hari semakin terpuruk. Bahkan berkali-kali aku ingin membayangkannya. Tapi dia tidak memberikan respons apapun. Jadi selama waktu itu saya menjalani hidup seperti orang normal, sampai suatu malam saat saya tidur dengan tangan kiri di atas dada, di tengah malam, saya merasa mulai kehabisan napas. Saya ingin membuka mata, tapi entah kenapa, bahkan kelopak mata pun sulit sekali diangkat. Saya mengerahkan seluruh tenaga, hanya bisa mengeluarkan suara yang lemah. Ya, saat itu teman sekamar saya mendengar teriakan minta tolong saya dan berlari kemari, lalu mereka melihat pemandangan yang aneh. Tangan kiri saya mencekik leher saya dengan sangat kuat. Saya sampai memutar bola mata ke atas. Ini sudah melanggar akal sehat medis. Saat seseorang kehabisan napas, detak jantung meningkat dan tekanan darah naik, tubuh akan menunjukkan gejala lemas. Kekuatan pada tangan akan terus berkurang. Jadi dalam situasi seperti ini hampir mustahil terjadi kondisi mencekik diri sendiri sampai mati, tapi tangan kiri saya berbeda. Benar-benar ingin membunuh saya. Dan sepertinya dia punya kemampuan itu. Akhirnya kedua teman sekamar saya yang kewalahan baru bisa melepaskan tangan kiri saya. Setelah itu dia mulai marah karena malu, mengayun ke sana kemari secara asal, sampai dua orang itu menekannya dengan kuat. Sejak kejadian itu teman sekamar saya, tidak ada yang berani berdiri di sebelah kiri saya. Takut kalau tangan kiri saya tiba-tiba melakukan serangan mendadak, tapi pengalaman kali ini membuat saya menemukan sebuah rahasia. Sepertinya tangan kiri saya tidak sepenuhnya hilang kendali. Otak saya masih bisa memberikan kendali tertentu padanya. Hanya saat aktivitas otak saya berhenti, dia baru akan berubah menjadi kondisi yang sepenuhnya bebas. Karena itu saya melakukan beberapa kali eksperimen. Eksperimen pertama adalah saya minum obat tidur. Membiarkan teman sekamar melihat saya tidur. Setelah benar-benar tertidur lelap, tangan kiri saya seperti binatang buas yang terbangun, menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan hanya mengandalkan tangan kiri itu saja, bisa menarik seluruh tubuh saya jatuh dari tempat tidur. Saat dia hampir mendapatkan pisau buah, ditekan oleh tangan kiri saya, demi mencari tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan tangan kiri saya. Saya segera melakukan percobaan kedua, yaitu membuat diri saya tertidur sepanjang hari. Saya ingin melihat apa yang sebenarnya ingin ia lakukan. Saat itu saya sudah tidak tidur selama 2 hari 2 malam. Sampai tepat sebelum saya tertidur secara alami karena kelelahan, saya meminum obat tidur dan menggunakan kamera untuk mengawasi. Saya bahkan memasang sebuah kamera di kamar. 2 jam pertama setelah tertidur, dia sangat tenang. Bahkan membuat orang berpikir, apakah dia juga tertidur karena terlalu lelah?
Namun, baru 2 jam berlalu. Tangan kiri saya tiba-tiba terangkat tinggi. Dia mengamati dengan cara yang aneh. Tapi dia sepertinya tidak tahu. Tanpa mata, tidak akan bisa melihat apapun. Setelah itu, dia mulai terus menyentuh tubuh saya. Dengan sangat waspada. Awalnya perlahan-lahan, lalu terus menambah kekuatannya. Setiap kali saya sedikit bereaksi, dia akan langsung diam di samping. Tapi saya seperti tidak pernah terbangun sama sekali. Setelah memastikannya beberapa kali, dia akhirnya mengerti. Saya belum terbangun. Dia mulai sedikit berani, perlahan-lahan meletakkan jarinya di kepala saya. Setelah memastikan saya tidak akan melawan, dia pun melancarkan serangan. Tangan itu tiba-tiba mengerahkan tenaga, ingin memukul saya sampai mati. Seolah-olah tangan kanan di samping menghalangi semua ini. Setelah itu dia sangat sabar. Berpura-pura tidur lagi. 2 jam kemudian baru dia bergerak sedikit lagi. Setelah memastikan tidak ada orang yang datang menghentikannya, dia perlahan mengulangi gerakan tadi. Setelah mencobanya beberapa kali, dia sepertinya merasa ada orang di sampingnya. Jadi dia menyerah untuk menyerang saya. Dan mulai bergerak bebas, terus melakukan berbagai gerakan aneh. Terkadang dia meraih besi di kerangka tempat tidur, mengangkat seluruh tubuh saya, atau terus melambai-lambai seolah menyapa, seolah-olah ramah seperti kucing atau anjing kecil. Tapi ada sebuah cermin. Dia tiba-tiba menarik pergelangan tangan teman saya dengan kuat. Teman saya dibawa ke rumah sakit. Kemudian saya sadar di bawah pengawasan satu-satunya teman saya. Kira-kira seminggu kemudian, namun setelah saya bujuk rayu dengan gigih, teman saya akhirnya setuju untuk melakukan eksperimen ketiga. Kali ini saya meminum obat dengan dosis yang lebih besar. Agar tangan kiri saya bisa bergerak lebih lama, kali ini teman saya sesuai dengan yang kami rencanakan sebelumnya, bertanya kepadanya apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Sebenarnya saya juga pernah menanyakan hal ini sebelumnya. Dia tidak memberikan tanggapan apapun atas hal itu. Tapi kali ini tampaknya dia tidak mengabaikannya. Dia terus melipat lengannya, seolah sedang mengukur panjang yang pas. Akhirnya dia mengeluarkan sebuah pulpen dari atas meja. Di area sambungan lengan atas dan lengan bawah saya, menggambar sebuah garis panjang. Dia tampak sangat puas dengan panjang tersebut. Kemudian dia meletakkan pulpennya dan tangannya meraih pisau bedah. Seketika itu juga saya mengerti maksudnya. Dia merasa dirinya adalah tawanan dan ingin membebaskan diri. Jadi dia berencana memotong dirinya tepat di sambungan lengan atas dan bawah. Dengan begitu dia akan bebas. Untungnya, teman saya bergerak cepat dan langsung menghentikan tindakan gila ini. Selanjutnya teman saya mulai bertanya lagi. Kenapa? Dia membuat banyak gerakan, tapi terlihat sangat aneh dan tidak bisa dimengerti. Tiba-tiba kelima jari tangan kiri saya menunjukkan tingkat tekukan yang ekstrim. Dia malah mulai menyakiti dirinya sendiri. Semua orang merasa ngeri. Mereka tidak berani melanjutkan pengujian. Hanya bisa melilit seluruh tangan dengan selotip. Sampai akhirnya saya terbangun. Saat itu, tepat ketika saya sadar, sinyal rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya muncul bersamaan. Saya merasa otak saya seperti akan meledak. Teman saya kaget. Dia bertanya ada apa. Dipikir-pikir, sepertinya tangan kiri saya yang berulah. Dia menyimpan semua rasa sakit yang saya rasakan saat tidur. Saat saya terbangun, semua sinyal rasa sakit itu dikirimkan ke otak. Ini sepertinya adalah balas dendamnya saat saya bangun. Juga eksperimen ketiga ini membuat saya yakin, tangan kiri saya sepertinya sangat ingin membunuh saya, lalu membebaskan dirinya sepenuhnya. Tapi bahkan jika dia berhasil lepas dari saya, apa yang bisa dilakukan oleh tangan kiri saja? Atau bisakah dia bertahan hidup sendiri? Saya berniat bertanya padanya, apa yang akan dia lakukan jika terpisah dariku? Jadi, keesokan harinya saat kelas, saya mulai mencoba membangunkannya. Saya terus menyampaikan pikiran saya di dalam hati. Kemarin saya ingin bicara denganmu tentang itu. Tapi kamu harus tertarik belajar menulis. Setelah memanggil selama 10 menit lebih, dia membalas saya dengan malas. Dia mengangkat tubuhnya dengan enggan. Dengan lemas dia memberikan respon. Lalu kembali tengkurap di meja dengan malas. Tidak bergerak sama sekali. Saat dia berbalik, dia juga menolak. Bahkan lebih malas dariku. Di bawah bujukan saya yang gigih, dia akhirnya mau mendengarkan saya. Saya memberitahunya, kalau bisa, saya akan mencari jalan tengah agar dia bebas. Bahkan jika tidak bisa mencari jalan tengah, saya pun bisa mempertimbangkan untuk membebaskannya. Setelah mendengar itu, dia akhirnya semangat untuk mulai belajar menulis perlahan. Hari-hari pun berlalu. Dia akhirnya menulis pertanyaan pertama di kertas. Apa itu manusia? Saya pun menjelaskannya padanya. Tubuh yang lengkap. Contohnya punya tangan, kaki, panca indera, tubuh, serta punya pikiran. Bisa bergerak, memenuhi standar umum masyarakat. Orang seperti itulah yang disebut manusia. Setelah mendengar jawaban saya, dia tampak marah dan terus meronta. Jelas sekali jawaban ini.
bertentangan dengan keinginannya untuk lepas dariku. Segera dia menulis pertanyaan kedua. Lepas darimu, apa yang akan terjadi padaku? Mungkin akan dibunuh. Mungkin saya tidak sanggup melanjutkan kata-kata itu. Tapi dia bisa merasakan apa yang ada di dalam hatiku. Jika dia benar-benar tidak dibunuh, melainkan ditangkap, maka yang menantinya adalah penelitian dan eksperimen tanpa akhir. Saat itu dia pun terdiam, seolah mulai menolak dunia ini. Saya bisa merasakannya. Rasa cemas dan takut yang berasal dari lubuk hati terdalam. Sejak hari itu, dia kembali tenang untuk waktu yang cukup lama. Setelah dia sadar, saya bertanya padanya, apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Dia bilang memikirkan arti keberadaannya. Dia bilang dia pernah baca di buku bahwa segala sesuatu yang ada punya maknanya sendiri. Lalu, apakah kamu sudah terpikir apa arti keberadaanmu? Hidup? Saya tertegun sejenak. Hanya dengan terus hidup kita bisa tahu apa artinya. Mencari makna adalah sebuah makna. Saat itu saya benar-benar terkejut. Dia sepertinya berubah dari anak yang kasar dan pemarah, seketika menjadi seorang filsuf. Awalnya saya pikir hidup saya akan terus seperti ini. Sampai kemudian ada orang-orang yang mulai memperhatikan tangan kiri saya. Orang-orang dari perusahaan riset menemukan saya, berharap bisa mengobservasi tangan kiri saya. Mereka bilang ini namanya sindrom tangan asing. Tapi kasus yang ekstrim seperti saya ini cukup langka. Awalnya saya berniat menolak, tapi dia malah menulis di papan tulis. Saya bersedia diobservasi. Bukan cuma saya yang diobservasi, ada beberapa orang lainnya. Semuanya adalah pasien yang disebut sindrom tangan asing. Tapi kondisi mereka tidak se-ekstrim saya. Setidaknya tangan mereka belum pernah terpikir untuk membunuh mereka. Hari ketiga observasi. Peneliti menyuntikkan sesuatu ke tangan kiri saya. Ini adalah obat baru. Setelah digunakan beberapa kali, bisa mematikan pikiran yang ada di tangan itu. Setelahnya, kamu bisa menggunakan tangan kiri seperti orang normal. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Bolak-balik tidak bisa tidur, karena selama waktu itu, hubungan saya dan tangan kiri mulai menjadi sangat harmonis. Jika saya hanya menganggap tangan kiri sebagai sebuah penyakit, saya pasti bersedia disuntik obat itu. Tapi selama waktu ini, saya menyadari tangan kiri saya sebenarnya lebih mirip orang yang mandiri. Saya sudah sulit menganggapnya hanya sebagai tangan kiri saya saja. Jadi apakah benar memusnahkannya? Apakah tindakan ini benar? Apakah ini tidak melanggar kemanusiaan? Kemudian saya bermimpi. Saya bermimpi sedang jatuh terus-menerus di kegelapan tanpa batas. Saya ingin terbangun, tapi saya sama sekali tidak bisa bangun. Bagaimana ya menjelaskannya? Rasanya seperti kesurupan. Aku tertidur sangat lama. Saat aku terbangun seperti ini, seluruh tubuh dan tangan kiriku terasa kaku. Dokter memperlihatkan video saat aku tidur. Sekitar 1 jam setelah aku tertidur, tangan kiriku tiba-tiba sadar kembali. Dia seperti orang gila menggunakan segenap kekuatannya, menyeretku seolah ingin kabur dari laboratorium transparan ini. Sesampainya di pinggiran laboratorium, dia sekuat tenaga memecahkan kacanya. Dia mencari pisau bedah, ingin memenggal kepalaku sendiri. Dokter lain yang berlari mendengar suara kaca pecah itu, segera datang bergegas, dan dengan cepat menyuntikkan obat penstabil dosis kedua. Barulah tangan kiriku berhenti melakukan aksi gila itu. Saat mendengar semua itu, aku tidak tahu harus berkata apa. Karena setelah beberapa suntikan lagi, tangan kiriku akan benar-benar kembali normal. Aku menatap tangan kiriku sambil meraba-rabanya. Aku mengerti kenapa dia tiba-tiba bertingkah seperti ini. Dia sudah merasa dipercaya olehku, bersedia untuk hidup berdampingan denganku. Tapi kehadiran obat penstabil ini membuatnya merasa aku telah mengkhianatinya mengenai apa yang akan terjadi padaku nanti. Dia sudah tidak peduli lagi. Itu tadi. Jika tidak menyuntikkan obat penstabil selanjutnya, apakah tangan kiriku akan kembali seperti dulu? Penelitian saat ini menunjukkan begitu. Setidaknya setelah 5 kali berturut-turut, baru bisa memusnahkan sepenuhnya pikiran asing di tangan kirimu itu. Aku tidak ingin disuntik lagi. Coba pikirkan lagi. Ini sangat berbahaya. Atas desakanku yang terus-menerus, dokter tidak punya pilihan lain. Hanya bisa mengizinkanku pulang. Kemudian, hal pertama yang kulakukan saat tangan kiriku sadar kembali adalah menampar wajahku sendiri dengan keras. Maafkan aku. Aku tidak tahu obat itu punya efek seperti itu. Kamu pasti menderita sekali ya. Dia terdiam cukup lama dan tidak menjawab pertanyaanku. Dia mengalihkan pembicaraan dan menulis di atas kertas. Sebenarnya, aku hanyalah sebuah kelainan kan? Pilihan terbaik adalah dengan melenyapkanku. Aku terdiam, tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Dari sudut pandang manusia, tangan kiriku memang sebuah kelainan. Dia tidak seharusnya memiliki pemikirannya sendiri. Dia seharusnya hanya diam sebagai bagian dari tubuhku. Apapun pilihanku, dia harus melaksanakannya. Jadi, tindakan yang tidak mematuhi perintah
adalah penyimpangan yang harus dibasmi. Namun, memiliki pemikiran berarti dia seharusnya mandiri, bukan sebagai bagian dari siapapun. Harusnya dia punya kuasa untuk memilih sendiri. Hanya karena tumbuh di tubuhku, lalu harus diatur olehku. Itu tidak adil baginya. Tidak, kau adalah nyawa. Harus dihormati. Kau punya hak untuk memilih hidup. Itu adalah pertama kalinya tangan kiriku mengelus pipiku. Sentuhan lembut itu persis seperti sentuhan manusia. Mungkin itu pertama kalinya baginya. Merasakan bagaimana rasanya diperhatikan orang lain. Setelah itu, dia menulis di selembar kertas. Bisakah aku melihat, lalu merasakan kehidupan yang kalian bicarakan? Sejak hari itu, tangan kiriku mulai melunak. Saat aku menulis, dia membantuku menahan kertasnya. Saat aku membawa barang berat, dia membantuku dengan kekuatannya. Semua orang terkejut dengan perubahan tangan kiriku. Kau sudah baik-baik saja, tidak ada masalah lagi. Tangan kiriku mulai ikut serta dalam seluruh hidupku. Satu-satunya yang tidak berubah adalah, dia masih agak membenci dunia ini. Dia selalu, setelah selesai melakukan sesuatu, tidak sabar ingin segera mencuci tangan. 3 bulan kemudian, tangan kiriku menggambar sebuah bagan untukku. Itu adalah gambar struktur tangan manusia. Di sana ditandai satu posisi yang sangat jelas. Potong di sini. Maka aku tidak akan ada lagi. Aku terdiam, terus-menerus memanggil tangan kiriku. Tapi dia sama sekali tidak memberiku respon. Seolah-olah teman yang hendak berpamitan, tak mau menghadapi perpisahan. Aku dengan sedih merobek gambar struktur itu. Namun, saat malam hari berikutnya, dia menggambar gambar yang sama lagi untukku. Aku tidak bisa melepaskan diri dari belenggu ini. Ini sepertinya juga tidak ada artinya. Tanpa disadari semuanya sudah hancur. Hanya dalam sekejap kehancuran itu, aku pun terdiam. Sepertinya sebentar lagi aku akan lulus. Mungkin aku juga akan menjadi orang yang terikat di dunia ini. Tapi selama masih hidup, kita bisa menemukan makna dari segala hal. Kenapa tidak hidup dengan sebaik-baiknya? Aku yakin dia bisa mengerti pikiranku. Malam hari di hari ketiga, dia masih menggambar denah konstruksi untukku. Aku menginginkan kebebasan. Gantikan aku untuk melihat-lihat. Waktu yang indah ini, kemudian dia menghilang. Aku tidur hari demi hari. Sampai hari kelulusan kuliah tiba, aku melepaskan kesempatan bekerja di perusahaan besar. Aku sudah memutuskan, aku akan menjadi seorang pengelana. Aku ingin melihat dunia ini dengan mataku sendiri. Pada akhirnya ini seharusnya menjadi milik kita. Ayo, pilihlah tempat yang ingin kau tuju. Aku merasakan tangan kiriku mulai melemah. Terakhir, dia menunjuk ke arah Tibet yang jauh.